bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Saya Putih Sasti yang akan menjadi moderator untuk pagi hari ini. Kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Siberkreasi. Sebelum kita memulai, saya punya beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk menuliskan nama user ID Zoom ya, bagi pelajar. Ini caranya adalah nama terakhir, spasi 4 digit terakhir NIS, spasi nama sekolah. Untuk para guru, nama terakhir, spasi 4 digit nomor telepon terakhir, spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia, dan menonaktifkan mode suara. Di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, nanti akan ada hadiah ya berupa dompet digital atau e-wallet yang akan dibagikan untuk 10 orang penanya terbaik. Jadi pastikan Bapak Ibu, adik-adik ikut bertanya ya sampai akhir acara ya. Nah, sebelum kegiatan dimulai, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Dan sekarang saya ingin mengajak para peserta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Pak Iwan ini. Oh, Pak Iwan. Ya, terima kasih. Dan sekarang saatnya kita menyaksikan sambutan dari Bapak Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Dan sekarang saya punya satu video. Di sini ada 4 jurus agar kita makin cakap digital. Mari kita simak bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia jurus-jurus yang bisa kita kuasai agar kita makin cakap digital. Ya, dan pada kesempatan kali ini di Makin Cakap Digital 2023, untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ini akan membawa topik mengenal literasi digital sejak dini. Ini untuk mengasah digital skills netizen yang mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi kali ini kita akan membahas ya secara lengkap ada aspek-aspek nih dari literasi digital. Ada aspek kecakapan digital, keamanan digital, dan budaya digital. Nah, selama kurang lebih 2 jam ke depan, ya kegiatan Makin Cakap Digital 2023, ini untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Nanti narasumber akan berbagi ilmu, informasi seputaran literasi digital. Sekarang saya ingin memberi mau mengenalkan dulu nih siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Oke, jadi nanti aspek pertama sudah ada Ibu Janet, lanjut di keamanan digital akan ada Bapak Mikdad, dan untuk budaya digital akan ada Ibu Ruth, begitu ya. Sudah siap semua narasumber dan pastinya saya ingatkan juga untuk para peserta yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk mengisi link registrasi atau post-testnya dengan lengkap ya. Nanti linknya akan di-share sama admin di kolom chat, diklik saja, oke? Terus diisi dengan lengkap. Dan buat para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menuju kolom chat Q&A atau khusus untuk pertanyaan. Ya, cantumkan pertanyaan kepada siapa pertanyaan diajukan, dan jangan lupa isinya sesuai dengan aspek yang diberikan ya. Ingat di akhir acara akan ada 10 orang yang beruntung yang sudah ikut bertanya yang bisa diundi nanti nama-namanya untuk mendapatkan dompet digital ya. Oke, langsung saja kalau gitu saya akan mulai ya inti dari acara kita hari ini menuju aspek pertama seputaran kecakapan digital. Saya panggilkan dulu Ibu Janet. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Putih. Halo. Halo, bertemu lagi pagi hari ini ya. Oke, kalau gitu langsung aja Ibu Janet silakan untuk aspek kecakapan digital. Oke, baik. Terima kasih Kak Putih. Izin saya share screen. Sudah terlihat? Ya, sudah. Mungkin tinggal di full screen aja, Bu. Iya. Nah ya. Oke, baik. Izin saya mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan tentunya salam sehat untuk kita semua ya. Yang saya
kasih dan banggakan tentunya seluruh peserta webinar Makin Cakap Digital ya, untuk adik-adik di sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga mungkin di perguruan tinggi, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan juga tentunya saya juga ingin menyapa nih rekan narasumber ya, yang selalu kita satu screen bareng gitu ya. Di sini ada Bapak Mikdad. Selamat pagi Pak Mikdad, dan juga selamat pagi Ibu Ruth gitu ya. Senang bisa jumpa dengan Ibu Bapak sekalian dan fresh banget di hari Selasa ini. Dan saya mendapatkan tugas ya untuk sharing perihal literasi digital sejak dini untuk aspek digital skills ya. Perkenalkan ya, tak kenal maka tak sayang. Itu perkenalkan, saya Janet Maria Pinaria. Saat ini saya sebagai dosen tetap di LSPR, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, dan juga sebagai Wakil Rektor 1 ya, bidang akademik. Selain itu tentunya sebagai dosen juga aktif untuk melakukan riset ya, penelitian, yang mana saya ini punya terpanggil gitu ya, keterpanggilan untuk aktif riset di bidang public relations dan juga di literasi digital. Dan saat ini sebagai anggota Japelidi, Jaringan Penggiat Literasi Digital, bersama dengan Kak Ruth ya, kita sama-sama di sana. Dan juga sambil kegiatan di kampus, ada juga sebagai konsultan komunikasi, baik itu di kementerian maupun lembaga. Ya, jadi kurang lebih perkenalannya sedikit-sedikit, nanti bisa dicek di Instagram @janetepinaria. Mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut, kita bisa diskusi lebih lanjut, dan tentunya bisa berbagi hal-hal baik ya untuk para teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada materi pembahasan ya, yang mana tadi Kak Putih sudah menjelaskan, masing-masing nanti dari pembicara akan membahas dari berbagai aspek gitu ya di literasi digital, yang mana ada 4 pilar ya literasi digital. Mungkin tadi di video juga sudah sedikit disampaikan gitu ya. Jadi literasi digital menurut Kominfo, Japelidi, dan Cyberkreasi itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah pilar digital skills ya. Cakap bermedia digital, bukan cakep ya, tapi cakap bermedia digital. Di sini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga nantinya orang tersebut atau kita semua bisa menggunakan media digital dan tentu dengan berbagai perangkat yang ada secara baik, secara optimal ya. Kemudian ada digital culture ya, budaya bermedia digital. Nah, di sini nanti bagaimana nih sebagai warga negara Indonesia kita juga bisa mengisi ruang-ruang digital dengan kekasan, dengan begitu banyak nilai-nilai budaya yang tentunya relevan dengan budaya ketimuran, budaya gotong royong gitu ya, yang aspek keindonesiaannya begitu kental. Nanti juga akan dapat sharing dari Kak Ruth nih, expertnya di sini. Lanjut, ada digital ethics ya. Jadi pada saat kita bermedia digital, kita perlu panduan bahwa di ruang digital itu membawa seseorang atau individu akan berinteraksi dengan orang lain. Ya, maka ada aturan main yang disepakati secara bersama, secara kolektif. Hal apa yang do and don'ts-nya ya? Apakah kita juga bisa memiliki tanggung jawab dalam membagikan berbagai hal, dalam kita mengunduh gitu ya, mengupload. Ini di sini kita bicara digital skills, termasuk juga di pilar keempat itu digital safety. Nanti digital ethics and safety juga akan dibahas oleh Pak Mikdad ya. Jadi bagaimana untuk menjaga rasa aman dalam bermedia digital ya. Karena safety first gitu ya. Keselamatan diri itu penting. Karena kita tidak tahu juga kita berinteraksi dengan siapa, beda kalau kita face to face, kita tahu oh orang ini sedang melakukan apa di depan kita. Tapi kalau di dunia digital ini kan
ya semuanya maya, dunia maya. Jadi untuk melakukan interaksi langsung itu sangat-sangat terbatas, sehingga di sini perlu digital safety dan pengetahuan kita hal-hal apa saja, bukan hanya pada aspek do and don'ts-nya, tetapi pada aturan hukum positif gitu ya. Indonesia punya undang-undang ITE, kemudian juga ada berbagai hal yang perlu kita ketahui, sehingga hal ini akan diatur untuk kita aman menggunakan digital. Nah, karena saya akan membahas tentang digital skills, gitu ya, cakap digital, kita mengetahui bahwa saat ini ya trennya itu internet begitu bertumbuh dengan cepat dan pesat gitu ya, banyak hal yang selalu update gitu ya, sehingga apa, kita semakin hari mungkin akan semakin tergantung ya. Sekarang bangun tidur carinya smartphone, mau tidur juga ada smartphone gitu ya, dan berbagai perangkat digital yang kita pakai. Kadang-kadang kan mungkin ya, kalau Bapak Ibu guru mungkin lagi double device ya, sambil ngajar, ada juga yang harus disiapkan persiapan soalnya, ada lagi persiapan untuk meetingnya. Jadi banyak sekali perangkat-perangkat. Nah, di sini butuh keterampilan kita, sehingga apa, keterampilan ini kita semakin asah ya, beradaptasi dengan apa, perkembangan yang begitu cepat ya. Dan juga bagaimana kita sebagai seseorang itu mampu bisa bagaimana menemukan, kita menggunakan, berbagi, mengevaluasi berbagai perangkat, baik itu konten maupun perangkat digital untuk suatu hal yang memang memberikan kebermanfaatan ya. Oke. Nah, ada tingkatan keterampilan digital ya. Jadi ada keterampilan digital dasar ya. Nah, ini syarat minimum yang harus kita ketahui. Minimal kita semua saat ini sudah punya alamat email ya. Karena kalau punya alamat email itu akan memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain, termasuk juga sebagai syarat untuk kita menggunakan berbagai aplikasi ya. Oke. Karena email itu adalah domain untuk rumah kita di mana ya. Jadi keterampilan dasar itu penting, termasuk misalkan kita semua punya sosial media. Nah, sosial media itu kan adalah wajahnya kita ya, saat kita berinteraksi di dunia maya. Bagaimana kita membuat profil ya, profilnya seperti apa, kita ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa ya. Dan di sini adalah masuk pada keterampilan digital. Kemudian keterampilan digital menengah, nah dia akan lebih maju lagi gitu ya. Yang menengah ini bukan hanya bikin email, bukan hanya punya sosmed, tetapi email, sosial media mungkin bisa dimanfaatkan lebih lanjut ya. Punya akun TikTok ya, bisa buat jualan ya. Anda bisa bikin konten yang menarik ya. Anda bisa bikin konten yang kreatif ya. Kemudian juga misalkan sekarang banyak sekali aplikasi yang ditawarkan ya, baik itu aplikasi yang memang free ataupun aplikasi yang berbayar. Kita bisa misalkan aplikasi tentang desain grafis, dan kita bagaimana bisa memanfaatkan itu, bagaimana dari awal bikin desain sampai pada editing ya, semuanya ada tersedia. Akhirnya apa? Editing itu nanti kita bikin konten gitu ya yang menarik. Jadi ini adalah keterampilan digital menengah. Kemudian ada keterampilan digital terampil. Nah, ini udah tingkat advance ya, udah tingkat dewanya mungkin ya. Di sini adalah sosok expert yang udah jago-jago banget, yang mungkin nanti adik-adik semua pasti punya cita-cita, aduh kayaknya aku pengen orang yang bisa jago bikin program, bikin software. Aku kayaknya pengen kuliahnya di teknologi informasi, sistem informasi, bahkan beyond dari itu gitu ya. Pengen punya kemampuan AI, gitu, robotik dan seterusnya. Nah, di sini adalah aspek pada keterampilan digital, yang mana biasanya dibarengi dengan
semakin tingginya tingkat kompetensi ya, baik pengetahuan, skill, dan biasanya memang ditemukan pada lembaga-lembaga formal ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ada 3 tingkatan keterampilan digital. Dan apa faktor yang mempengaruhi kita bisa terampil secara digital ya? Nah, keterampilan digital itu minimal orang tahu cara googling itu seperti apa. Kemudian bikin keywords itu seperti apa. Kemudian kita bisa memastikan bahwa informasinya itu memang tepat sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Itu bagian dari keterampilan digital informasi. Kemudian juga keterampilan berpikir secara digital, ya. Pada saat Anda coba googling, ya, itu page-nya kan bukan hanya page 1 ya, hanya di laman 1, tapi ada laman 1, laman 2, laman 3, dan seterusnya. Informasinya begitu banyak, begitu penuh, bahkan sampai banjir informasi. Kita mau tulis satu keyword aja nih, apa itu ChatGPT gitu ya, itu banyak sekali informasi. Dan bagaimana kita harus bisa memastikan informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita kritis juga. Oh iya, ternyata ChatGPT itu membantu kita untuk ini. Tapi ada hal-hal yang memang sebagai siswa, sebagai pendidik, saya harus ketahui ya, bahwa di situ perlu etika juga gitu ya. Perlu kita memeriksa apakah nanti naskah yang mau kita buat apakah cukup tinggi nih sifat similarity-nya, kesamaannya gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita harus berpikir kritis juga secara digital. Termasuk adalah keterampilan kreativitas digital. Nah, tentu namanya udah digital harus udah kreatif, harus inovatif ya. Memanfaatkan seluruh kebutuhan yang ada gitu ya, baik ide, teknologi, cari terobosan-terobosan baru gitu ya. Sekarang lagi zamannya smartphone fotografi ya. Oke, jadi sekarang banyak tuh tutorial smartphone fotografi, ini senang banget gitu ya. Mau pakai handphonenya apa aja ada, di TikTok dibagiin, di Instagram, YouTube apalagi. Nah, bagaimana kita mencari terobosan-terobosan inovasi untuk kita memanfaatkan teknologi menjadi suatu hal yang lebih baik. Termasuk keterampilan untuk memecah masalah secara digital gitu ya. Bahwa memang semuanya bisa di dunia digital itu tersedia. Tapi bagaimana pemecahan masalah itu nggak melulu kan, misalkan ya kita juga perlu berpikir ya, karena ketika kita berpikir kita ada, jangan segala-galanya mengandalkan digital juga gitu ya, karena belum tentu informasinya benar, informasinya sudah tepat, dan lain sebagainya. Dan di sini ada landscape digital ya. Jadi kalau landscape digital itu pengetahuan dasar untuk perangkat keras dan perangkat lunak ya. Perangkat keras itu apa? Contohnya smartphone, contohnya komputer, laptop, dan segala macam infocus gitu ya. Kemudian televisi smartphone, nah TV smartphone gitu juga pakai perangkat yang keras. Dan kalau yang lunak itu apa ya? Berbagai aplikasi dan seterusnya. Ya, jadi kita tahu apa itu dasar sistem informasi atau sistem operasi yang ada gitu ya. Kemudian dasar-dasar aplikasi, kita perlu cek apakah aplikasi ini jangan-jangan nggak aman gitu ya. Ternyata dia bisa narik data kita, kebocoran data ya. Bahkan ada virusnya. Nah, ini juga kita perlu ketahui, termasuk pengetahuan dasar mengenai internet. Oke, dan kita juga perlu mengetahui adanya dompet digital, loka pasar, dan transaksi. Tadi Kak Putih menyampaikan, ayo dong yang nanti ada pertanyaan terbaik akan dapat nih e-wallet gitu ya, dompet digital. Jadi silakan bertanya kepada narasumber ya. Nah, dompet digital nih banyak banget nih, Indonesia termasuk salah satu pengguna dompet digital yang tertinggi gitu ya. Mungkin karena populasi dan seterusnya ya. Apapun ya, ada
Nanti kalian tinggal pilih mau dompet digitalnya yang mana gitu ya, mau OVO, mau GoPay, mau apapun gitu ya, silakan. Ada Lokapasar ya. Lokapasar berarti e-commerce ya. E-commerce-nya mau yang toko kuning, toko hijau, toko biru gitu ya, macem-macem ya. Silakan Anda pilih. Tentunya yang kita pilih adalah sesuai dengan kemampuan dan pastikan trusted seller. Ya, karena apa? Nanti ujung-ujungnya kalau kita tidak bisa pakai trusted seller, yang ada ruginya di konsumen. Termasuk kita juga harus memiliki literasi untuk keuangannya, karena jangan sampai oh ya bisa COD akhirnya uangnya nggak ada, and then jadi masalah. Termasuk adalah bertransaksi digital dengan aman, gitu ya, bisa pakai QRIS gitu ya, itu juga bisa, kemudian pakai mobile banking dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak sekali tawaran-tawaran yang tentunya memudahkan hidup kita gitu, nggak perlu jalan lagi ke ATM, nggak perlu lagi ke teller mau ngambil duit, udah sekarang udah ada transaksi secara digital dan juga aman, tapi pastikan itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, kemudian juga kita perlu gunakan mesin pencarian informasi untuk verifikasi ya, termasuk misalkan saat COVID kemarin banyak sekali hoax yang beredar gitu ya, kita perlu berbagai cek gitu ya, kebenaran informasi yang macam-macam, ada situs web, ada chatbot WhatsApp gitu ya, untuk memverifikasi informasi yang ada. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada saat kita berpikir gitu ya. Jadi pastiin semuanya sudah valid dulu baru kita bagikan, karena tanggung jawab moral dong. Udah kita bagiin ternyata salah, aduh gimana, nggak bisa dipulangin lagi gitu ya. Oke, jadi kita juga perlu jaga privasi data diri dengan literasi digital ya, berpikir kritis, kreatif, inovatif ya, berkomunikasinya sudah jauh lebih lancar mungkin ya. Kita tinggal kirim email, nanti diharapkan segera bisa dijawab. Kita bisa komunikasi langsung ke guru mungkin, Bapak Ibu guru, izin saya ingin menanyakan kejelasan lebih lanjut mengenai tugas. Mungkin bisa pakai WhatsApp gitu ya, tentunya dengan unggah-ungguh ya, bagaimana kita juga secara etika dengan baik. Dan tentunya akan berkolaborasi lebih banyak lagi dengan orang-orang di luar sana, karena dengan media digital itu akan sangat-sangat. Kak Putih mungkin masih bisa saya sharing sedikit gitu ya tentang sharenting. Jadi di sini ada nih, karena dunia digital mau diekspos tadi ya, apakah mau pamer ya, mau pengen eksis ya. Nah, kadang-kadang parents juga suka membagikan sesuatu hal tentang anaknya di digital, tapi pastikan loh informasi yang dibagikan adalah informasi yang tepat, tidak mengandung sara, pornografi gitu ya. Dan juga pasti ini anaknya nggak malu kalau di-share. Jangan sampai ternyata karena dia masih usianya masih muda, nggak punya daya tawar gitu. Jangan yang ini dong yang di-share, maunya yang di-share yang ini contohnya. Nah, ini kita perlu ketahui juga. Dan motif orang tua melakukan sharenting ya, ada kebutuhan mendapatkan persetujuan sosial, rasa bangga nih anaknya, wah apalagi sekarang udah mau periode kelulusan SD, SMP, SMA gitu ya, wah pasti parents-nya akan berbangga hati gitu ya. Termasuk, wah nanti anakku diterima di sekolah A, sekolah B, sekolah C, nah atau teman-teman sendiri gitu ya, wah saya diterima nih di sekolah A, di sekolah B, sekolah C, pastikan kita juga harus aman ya, jangan sampai nanti karena kita nggak tahu yang mengakses informasi ini punya motifnya baik atau tidak gitu ya. Kalau sampai ketemu motif yang tidak baik, dia tahu Anda sekolah di mana, Anda berteman dengan siapa, jam pelajarannya apa, jam pulang sekolahnya gimana, bahaya. Karena kita nggak bisa mengontrol orang lain untuk melakukan tindakan buruk pada kita. Jadi pastiin kita juga harus menjaga keamanan. Ya, oke, ini bahaya sharenting macam-macam buat anak rentan incaran pedofilia, anak rentan terhadap penculikan gitu ya, dan juga penculikan digital, data, dan lain sebagainya. Oke, dan bagaimana
literasi digital pada anak ini penting karena teman-teman semua ya, khususnya yang di tingkat SD, SMP, dan SMA ini adalah waktu untuk mencari jati diri, waktu untuk memberi waktu untuk Anda bertumbuh dan berkembang secara motorik, kognitif, sosial, emosional gitu ya dengan baik. Jangan sampai penggunaan teknologi ini malah membuat Anda tidak percaya diri karena apa? Ada bullying gitu ya. Membuat Anda jadinya lebih menjadi pribadi yang agresif karena Anda suka menonton hal-hal yang yang berantem-berantem dan lain sebagainya, atau malah mengakses hal-hal yang tidak baik, contoh judi online gitu ya, atau pornografi. Nah, ini yang perlu kita ketahui supaya kita bertumbuh dengan sesuai pada waktunya gitu ya. Kemudian gitu juga kita berkembang, tumbuh kembang yang optimal ya, baik fisik tubuh kita maupun secara spiritual ataupun rohani kita ya. Oke, saya next saja. Sehingga perlu nih peran orang tua dalam pendampingan literasi media digital pada anak. Saya mah selalu dikepoin sama mama saya, gitu ya. Papa saya selalu ngelarang-ngelarang. Nah, teman-teman, mungkin kita juga bisa melihat dari satu sisi yang lain, bahwa tentunya bukan sekedar hanya melarang, orang tua juga harus bertanggung jawab dengan tumbuh kembang anak, gitu ya. Karena anak ini harus dijaga, rentan sekali. Anak ini masa depannya panjang, ya. Sehingga orang tua bersama para guru dan lingkungan dan juga anak gitu ya, itu kita harus semakin meningkatkan wawasan keterampilan tentang media, gitu ya, pengawasan akses internet ya. Itu juga harus dilakukan, baik itu dilakukan oleh para regulator ya. Kominfo nih udah matiin situs porno, matiin judi online gitu. Tapi kan mereka akhirnya bikin akses-akses yang mirip-mirip nih yang mudah diakses juga. Tapi tetap kita harus proaktif ya. Sehingga jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kemudian mengatur waktu penggunaan media digital, ada konten-konten yang tidak berdampak baik bagi diri kita, ada konten yang tidak bisa diakses oleh anak, dan keterbukaan ya. Tadi di video pertama nih bagaimana menjadi keluarga yang cakap digital, karena semuanya kembali dari keluarga, diawali dari keluarga ya. Oke, ini saya skip aja dan sesuaikan dengan usia anak ya. Ketika tentu misalkan aplikasi itu mereka juga udah punya aturan usia berapa bisa diakses ya, kita sesuaikan saja ya, disesuaikan dengan aplikasi anak, bakat dan minat anak, kemampuan bahasa, dan informasi apa yang ingin dicari. Ini ada kalau mau, ini buat adik-adik sih sebenarnya ya anak-anak. Oke, dari situ aja. Oke, dari saya terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga paparan ini memberikan manfaat tentunya. Untuk teman-teman yang mau mengetahui lebih lanjut tentang cakap bermedia digital, bisa unduh di literasidigital.id. Silakan follow Instagram Cyberkreasi dan juga follow Instagram saya, @janetapinaria. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. Salam literasi digital. Thank you. Ya, sama-sama Ibu Janet. Terima kasih kembali pemaparannya seputaran kecakapan digital ya, yang juga sedikit-sedikit memberikan info nih, menyentil tentang parenting, apa yang penting, apa yang ternyata jangan dilakukan karena ada juga bahaya dari parenting ya. Semoga tadi sudah bisa sedikit menyerap nih, kira-kira memilah-milih untuk mengupload konten ada anaknya gitu ya. Oke. Itu dia untuk aspek pertama ya. Jangan lupa nih yang pengen bertanya mungkin ke Ibu Janet, bisa langsung saja ke kolom chat ya, ke kolom chat Q&A. Tulis pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Janet, begitu ya. Dan jangan lupa juga untuk para peserta mengisi link registrasi dengan lengkap ya. Nanti linknya akan di-share sama admin di kolom chat. Oke, sekarang kita masuk saja ke aspek kedua.
Tadi kan berhubungan dengan keamanan juga nih, karena yang namanya sharing bisa membocorkan data lah gitu ya, menyebabkan penculikan, ada pedofilia. Nah, sekarang kita ketemu sama aspek kedua, ada Bapak Mikdad. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, jadi kita bakal bahas keamanan ya Pak ya. Betul, Kak Putih. Kita Oke, baik, silakan. keamanan. Oke, terima kasih ya Kak Putih sudah memberikan waktunya. Kemudian mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan salam hormat juga. Ini ada beberapa kakak-kakak senior nih ya. Ada Ibu Ruth, terus Ibu Janet, yang tadi mungkin sudah memberikan paparan cukup lengkap ya. Oke, izin teman-teman tanpa memperpanjang waktu, next kita akan membahas kaitannya dengan keamanan digital. Apa share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Sudah full screen belum? Oke. Nah, tema kita hari ini mengenal literasi digital sejak dini. Itu sangat perlu ya, apalagi hari ini kita tahu anak-anak saja, anak balita itu sudah pegang gadget. Mereka kalau nggak rewel juga harus dikasih gadget ya, image hari ini. Nah, itu artinya memang literasi digital itu perlu sejak dini. Oke. Sebentar kok nggak bisa di next. Nah, oke. Sebelum itu izinkan teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Mikdad Nizam Fahmi, ya, selaku Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM di Sobat Cyber ya teman-teman. Ya, kemudian untuk sedikit track tentang pendidikan ya, latar belakang pendidikan, saya S1 di jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma dari tahun 2014, kemudian melanjutkan pasca sarjana di Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia, teman-teman. Untuk beberapa kesibukan saya, selain di Sobat Cyber, saya juga mengembangkan startup ya, dan mengembangkan usaha juga. Oke, teman-teman, izin teman-teman jika nanti kita ingin diskusi lebih lanjut ya, kita mungkin bisa melalui sosial media mikdad.nizam, ini sosial media saya, atau melalui email saya mikdadnizam7@gmail.com. Oke teman-teman, ini sebelum kita masuk ke materi, sedikit saya ingin memaparkan data ya. Hari ini di data di tahun 2023, Januari 2023, total populasi masyarakat Indonesia hari ini sudah mencapai 276 juta. Artinya sudah sangat banyak ya. Kemudian mereka yang terkoneksi itu sudah mencapai 128%, itu sudah terkoneksi, baik terkoneksi secara menggunakan internet ataupun menggunakan mobile phone ya. Oke, kalau dilihat juga jumlah pengguna internet sudah mencapai 77% atau 212 juta penduduk itu sudah menggunakan internet, dan 60,4% itu sudah menggunakan sosial media. Artinya sangat tinggi, sudah hampir mencapai 70% semua menggunakan sosial media, semua menggunakan internet dari total populasi. Penggunaan internet itu digunakan untuk apa aja sih? Nah, ini kan mungkin sering menjadi pertanyaan kita ya. Dari data per Januari 2023, data di Indonesia memang masih paling tinggi penggunaan internet digunakan untuk sosial media. Di sini ada WhatsApp, Instagram, Facebook ya. Kemudian nanti dilanjutkan ada game dan yang lain. Nah, jadi memang dari sini kita mengetahui bahwa sebagian besar waktu masyarakat atau penduduk kita saat menggunakan internet, mereka gunakan untuk sosial media dari WhatsApp, Facebook, Instagram, bahkan YouTube ya. Oke. Nah,
dengan tingginya penggunaan internet artinya hal itu juga tidak bisa terlepaskan dari yang namanya cybercrime atau kejahatan digital. Nah, ini juga kita harus mengerti pentingnya keamanan digital gitu ya. Nah, ini kenapa kita harus mengerti keamanan digital. Jadi kalau kita lihat teman-teman, selama kuartal ketiga di tahun 2022 terdapat 12,7 juta akun di Indonesia mengalami kebocoran. Wah, sangat lumayan tinggi ya. Itu kuartal ketiga aja udah 12 juta. Kemudian kalau kita lihat indeks digital safety, masyarakat Indonesia masih rendah. Hari ini berada di urutan ketiga negara paling sering terjadi kebocoran data, teman-teman. Negara nomor 3 yang paling sering kebocoran data. Maka kalau mungkin teman-teman beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman pelajar ataupun teman-teman mahasiswa beberapa waktu yang lalu mengikuti berita bagaimana salah satu perbankan syariah di Indonesia mengalami kebocoran, dihack ya dari luar. Nah, ini sangat relate, artinya data yang dikeluarkan oleh Republika di tahun 2023 ini memang valid. Belum lagi beberapa waktu yang lalu dengan banyaknya data bocor baik itu di e-commerce dan platform-platform lain gitu ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman tadi ya sedikit kita bahas tentang apa sih yang diperlukan dari literasi digital. Nah, itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama digital skills, selanjutnya digital culture, digital ethics, dan digital safety. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan ya. Apa sih digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety. Nah, ini sebenarnya paket yang harus teman-teman miliki, adik-adik semua miliki. Jadi cukup tidak kita punya digital skill. Oh, itu nggak cukup ya teman-teman. Kalau teman-teman punya digital skill, kemampuan bahkan kemampuan untuk program yang bagus, tanpa teman-teman tahu etika, tahu digital etik, teman-teman mohon maaf bisa menjadi nanti bisa menggunakan internet dengan salah gitu ya. Bisa teman-teman misalkan membuat akun investasi bodong, teman-teman menghack. Nah, ini kan kurangnya etika di situ. Nah, kemudian kalau teman-teman juga tidak mengenal culture juga, teman-teman bagaimana bisa membanggakan budaya kita. Nah, yang terakhir safety. Nah, itu harus perlu ya, karena kalau teman-teman tidak safe dalam menggunakan internet, nah hari ini banyak data sudah bocor. Kemudian kalau teman-teman tiba-tiba loh kok saya tiba-tiba dapat pesan jika butuh pinjaman silahkan hubungi ini atau klik link ini, kok bisa gitu saya tiba-tiba dapat WA itu dari mana? Nah, ini kalau teman-teman tidak hati-hati, data kita akan bocor kemana-mana. Setiap keinginan kita tiba-tiba sudah ada yang menawarkan. Nah, itu ya teman-teman harus sedikit berhati-hati di situ. Oke. Kalau teman-teman bertanya apa sih digital safety itu? Jadi digital safety itu merupakan seluruh proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan dengan aman, teman-teman. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, tapi juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Nah, ini nanti kita akan apa sih data-data pribadi yang bersifat rahasia? Contohnya NIK, contohnya nama ibu, contohnya alamat. Nah, ini jangan sampai teman-teman, apalagi KTP ya. Nah, ini hal-hal yang jangan sampai teman-teman mudah share kepada orang-orang yang tidak tahu gitu ya keperluannya untuk apa. Nah, teman-teman, ini ada beberapa kompetensi keamanan digital ya. Nah, yang pertama mengamankan perangkat digital, baik itu hardware dan software. Nah, teman-teman harus tahu juga teman-teman punya perangkat keras seperti laptop, handphone, komputer. Nah, itu kan perangkat-perangkat keras. Teman-teman harus tahu cara mengamankan seperti apa. Kemudian perlu tidak kita kasih antivirus. Nah, kemudian kalau software bagaimana autentikasinya, bagaimana cara kita membuat password. Nah, itu kan mengamankan perangkat digital kita. Kemudian mengamankan identitas digital. Nah, identitas ini seperti yang tadi ya saya sampaikan, baik itu identitas pribadi, teman-teman harus secret ya, harus bisa menjaga tentang data-data yang kira-kira bersifat pribadi, dan itu menjadi
tugas teman-teman untuk menjaga semuanya itu. Kemudian mewaspadai penipuan digital. Nah, nanti akan juga kita sampaikan penipuan digital hari ini sangat banyak ya. Mungkin sempat kita beberapa waktu lalu ya, kita dikagetkan dengan undangan digital fake gitu ya. Undangan digital palsu yang ternyata itu phishing. Jadi saat kita klik, wah ternyata dia bisa mengcopy semua data-data, khususnya data-data m-banking, e-wallet. Nah ini hati-hati. Kemudian memahami rekam jejak digital, apa yang kita browsing, apa yang kita download, apa yang kita posting, apa yang kita komen, itu semuanya sudah terekam dalam jejak digital. Dan teman-teman harus aware tentang ini, harus berhati-hati. Oh, apa sih yang nggak boleh aku posting? Apa sih yang nggak boleh komen? Apa sih yang aku nggak boleh lakukan? Misalkan komen Sarah. Sarah kan nggak boleh. Teman-teman ya seperti kita di dunia nyata, kita tidak boleh Sarah, nggak boleh ngejek ya. Di dunia maya kita juga, teman kita posting, wah ya ini kita bully, kita apa namanya, kita ejek. Nah ini kan menjadi masalah. Oke. Selanjutnya memahami keamanan digital bagi anak. Nah ini mungkin untuk ibu-ibu atau kakak-kakak, hari ini kan kita punya adik-adik atau anak-anak yang memang sudah tidak bisa dilepaskan dari gadget ya. Cuman bagaimana kita mengatur untuk adik-adik kita, anak-anak kita bisa punya waktu khusus, spare khusus, bisa terjaga waktunya, bisa dijaga apa yang mereka akses. Nah itu merupakan kompetensi tersendiri dalam keamanan digital. Oke teman-teman, sedikit bicara tentang bahaya cybercrime atau kejahatan digital. Apa sih kejahatan digital atau cybercrime? Nah ya, jadi kejahatan digital merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya. Oke. Salah satu jenis kejahatan yang meningkat di tengah pandemi akibat perubahan gaya hidup masyarakat serba online. Nah, ini tadi cybercrime, kita bicara cybercrime, kejahatan yang ada di dunia maya. Ini saya berikan sedikit contoh ya. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman. Yang pertama, selebriti yang Instagramnya diretas. Nah, ini ada beberapa selebriti ya yang Instagramnya diretas. Nah, ini artinya cybercrime juga, peretasan. Yang kedua, tipu konsumen dengan barang palsu. Perempuan asal Tangerang Selatan dibekuk polisi. Nah, ini teman-teman hati-hati ya, yang mungkin beraktivitas di dunia e-commerce ya, baik pelaku ataupun konsumen, teman-teman harus bisa. Khususnya ini mungkin pelaku atau seller. Nah, ini dalam memberikan deskripsi, teman-teman harus detail. Jangan sampai teman-teman menjual sesuatu yang memang produk lokal ataupun produk lokal, kemudian teman-teman bilang itu brand impor. Jangan sampai teman-teman menjual sesuatu yang memang itu grade-nya itu apa namanya kopi, kemudian katakan produk itu ori untuk mengambil keuntungan. Nah itu termasuk crime ya, kejahatan. Teman-teman harus hati-hati. Dan yang terakhir, ini mungkin untuk teman-teman pengguna ya semua, adik-adik yang mungkin baru lulus sekolah menengah ataupun perguruan tinggi. Nah ini kan kita harus mewaspadai adanya 10 tanda penipuan berkedok lowongan kerja. Nah ini ya. Oke teman-teman, nah ini kita akan belajar ya sedikit tentang macam-macam cybercrime. Nah ini ada beberapa cybercrime ya. Yang pertama kejahatan phishing. Nah ini apa sih phishing itu? Nah, phishing merupakan suatu contoh cybercrime, kejahatan digital untuk melakukan penipuan dengan mengelabuhi korban. Nah ini kalau teman-teman lihat contohnya itu ada yang di samping ya sebelah kiri, surat undangan pernikahan digital. Nah ini yang digunakan sebagai alat untuk mengelabuhi. Dia membuat suatu aplikasi yang ternyata itu isinya phishing atau jebakan penipuan. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk mencuri data penting si korban, ada kode password, kode OTP dan yang lain, sehingga membahayakan internet banking, pay letter, kemudian e-wallet dan kartu kredit. Hati-hati ya teman-teman. Di sini cybercrime, undangan pernikahan palsu, atau misalkan apa namanya, ada yang mengatasnamakan kurir, kemudian silahkan dilihat paket kiriman Anda. Ternyata itu crime ya, itu phishing. Hati-hati teman-teman. Nah kemudian yang kedua penipuan online.
Salah satu bentuk cybercrime selanjutnya penipuan online ya. Nah, penipuan online itu apa sih? Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya, di antaranya adalah modus penipuan. Nah, dengan kedok foto selfie, KTP ataupun identitas diri. Nah, bisa saja kita terjebak aplikasi pinjaman. Nah, hari ini kan sudah ramai banget ya pinjol. Oke, apalagi teman-teman, sorry to say, teman-teman yang butuh duit, ingin serba praktis, cepat, wah ini ada yang menawarkan pinjaman nih, pencairannya cepat, tapi teman-teman tidak membaca, ternyata di situ bunganya tinggi, kemudian yang harus digadaikan apa. Nah, ini teman-teman harus baca ya, jangan sampai kita terjebak di penipuan online, apalagi pinjaman online. Oke. Nah, next ini ada kejahatan konten ilegal. Nah, ini konten ilegal merupakan kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis untuk melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, berita bohong atau fitnah, pornografi. Nah, ini kan hari ini banyak ya teman-teman. Kejahatan konten tuh bisa berupa apa aja? Fitnah. Nah, misalkan kita berteman dengan si A. Kemudian karena kita tidak suka dengan si A, ini kita buatkan narasi palsu, narasi bohong tentang orang ini, kemudian kita unggah. Nah, hati-hati, itu merupakan kejahatan konten. Nah, atau berupa pornografi, men-share hal-hal yang tidak senonoh. Nah, itu teman-teman harus berhati-hati. Oke, next itu kaitannya dengan cyberbullying. Nah, cyberbullying merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Nah ini hari ini kan banyak ya teman-teman ya, cyberbullying. Oke, sebentar. Oke, sedikit saya melanjutkan ya. Jadi cyberbullying itu merupakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini ada harassment, gangguan. Nah, gangguan. Oke, sorry teman-teman, sedikit ada bisingnya. Nah, ini ada beberapa contoh cyberbullying atau cemooh online. Nah, ini yang banyak terjadi. Kita nggak suka sama orang, kemudian kita menghujat postingan dia, menghujat apa yang komen apa reels yang dia buat ini. Nah, ini hati-hati karena itu bisa termasuk bagian dari cyberbullying. Nah, saya akan memberikan 3 contoh ya dari cyberbullying. Yang pertama, harassment atau gangguan. Nah, ini harassment atau gangguan itu seperti apa? Nah, ini biasanya berbentuk teror ya untuk orang lain. Nah, misalkan teman-teman nggak suka dengan A, kemudian teman-teman meneror, wah nanti saya ganggu lah saat dia pulang, wah nanti saya akan mengganggu A, B, C, dan D. Nah, ini hati-hati teman-teman. Bentuk-bentuk gangguan seperti itu merupakan bagian dari cyberbullying yang bisa dikenakan sanksi. Dan teman-teman juga kalau menjadi korban cyberbullying, harassment, ini juga teman-teman bisa melaporkan. Itu baik itu berupa WA, email, dan yang lain. Kemudian denigration, yang kedua, denigration ini pencemaran nama baik seperti yang tadi saya jelaskan. Kita misalkan memfitnah orang dengan tuduhan A, B tanpa dasar, tanpa dalil, apalagi itu tidak benar, itu menjadi hati-hati, itu bisa menjadi bahaya buat teman-teman. Kemudian yang ketiga, outing and trickery. Nah, ini berbentuk tindakan menyebarkan rahasia orang lain berupa foto atau video yang nggak harus teman-teman share. Oke. Next, sorry. Nah, bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan saat kita mendapat serangan cyber? Nah, ini teman-teman, wah saya ternyata diperlakukan tidak baik di dunia maya. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Nah, teman-teman bisa melapor. Ada beberapa tips atau beberapa cara untuk melapor. Yang pertama, siapkan bukti yang cukup kuat berupa screenshot tangkapan layar, misalkan ada komen dia, teman-teman bisa screenshot, kemudian URL, link, kemudian foto dan ataupun video yang dilaporkan, kemudian teman-teman save di flash disk, hard disk, atau yang lainnya ya, alat penyimpanan. Nah, lalu teman-teman bisa mendatangi kantor polisi
Nah, oke, itu tentang keamanan cyber. Nah, ini saya akan sedikit berbagi tips ya teman-teman, tips untuk menjaga data pribadi. Nah, tadi yang saya sampaikan data pribadi itu sangat penting. Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama, perkuat kata sandi. Nah, nanti kita akan belajar juga cara membuat kata sandi. Nah, itu bagaimana sih cara membuat kata sandi yang bagus, kemudian yang kuat. Nah, itu ada. Next, kita harus membaca dan memahami pengaturan privacy akun. Nah, ini kan ada teman-teman yang tidak ingin orang secara umum melihat gitu ya. Ini nanti ada teman-teman harus memahami privasi. Kalau ingin terbuka itu seperti apa. Next, hati-hati dalam mengunggah data pribadi. Seperti apa sih data-data yang teman-teman harus hati-hati. KK, kemudian KTP, kemudian misalkan punya kartu pelajar, kartu mahasiswa, hati-hati dalam memposting. Nah, itu nicknya kalau memang sangat diperlukan, nah itu nicknya bisa dihapus atau ini ya, yang kira-kira nama ibu itu juga harus hati-hati. Pastikan data pribadi yang kita gunakan aman saat menggunakan jaringan internet publik. Nah, ini buat teman-teman yang pencari wifi gratis. Nah, ini hati-hati karena bisa jadi link wifi ternyata itu ada phishing di situ. Jadi ada semacam virus yang dibuat saat kita mengakses internet itu. Hati-hati ya. Kemudian jangan izinkan aplikasi yang sudah terpasang mengakses data pribadi Anda. Nah, ini banyak ya teman-teman mungkin saat download platform, download software, nah itu pengen banget cepat, pengen ini yang penting bisa allow, akhirnya di allow. Nah, ternyata itu bahaya ya. Nah, itu teman-teman waspada jika berkomunikasi dan aktivitas mencurigakan, waspada, hati-hati tiba-tiba kok dia berbaik hati, nge-WA saya, jangan-jangan mau pinjam duit. Nah, enggak ya, maksudnya hati-hati itu saat kita aktivitas mencurigakan ya, tiba-tiba kok menawarkan pinjaman dengan memberikan link. Nah, teman-teman harus hati-hati. Nah, ini teman-teman ada sedikit tips and trick untuk kita membuat password yang aman. Dari Microsoft merekomendasikan password harus mengandung huruf besar, password harus mengandung huruf kecil, password harus mengandung angka, dan password harus mengandung huruf unik. Contohnya beruang. Nah, ini ada huruf besarnya, ada angkanya, huruf kecilnya, ada unique, karakter unique at. Oke. Nah, ini teman-teman sedikit kita bicara tentang tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Janet itu tentang transaksi digital ataupun m-banking. Nah, ini ada beberapa tips untuk bertransaksi secara aman. Yang pertama, kita harus memperbarui PIN dan password berkala sebulan sekali, ya minimal sebulan sekali ya, atau kalau memang lupa bisa 2 bulan sekali. Kemudian cek ulang QR kode dan bukti pembayaran kita harus lihat. Kemudian mengaktifasi two-factor autentikasi. Nah, biasanya kan faktor autentikasi ini melalui 2 faktor yang paling aman, yaitu melalui email dan nomor pribadi. Kemudian kalau teman-teman melakukan transaksi, rahasiakan kode OTP. Nah, biasanya yang pakai mobile banking itu kita harus merahasiakan kode OTP, jangan di-share. Nah, tiba-tiba karena teman dekat gitu minta kode OTP kita kasih, jangan sampai. Kemudian pilih aplikasi terpercaya dengan sistem keamanan lengkap. Nah, ini kalau teman-teman mau minjem, mau menyimpan uang, mau mendownload e-wallet itu harus yang valid ya bisa jadi, atau sederhananya yang sudah terkenal gitu ya, seperti Bank BCA, Bank BNI dan yang lain gitu. Kalau e-wallet ada OVO, GoPay, nah itu kan yang sudah besar dan pasti terpercaya. Jangan sampai misalkan namanya Watu apa gitu kan, baru kita juga nggak tahu, kemudian sudah izin OJK belum. Nah, hati-hati. Nah, ini ada beberapa budaya teman-teman. Hari ini kan semua sudah serba digital, jadi ada yang namanya budaya flexing atau suatu tindakan yang dilakukan seorang untuk memamerkan atau menyombongkan sesuatu yang dimiliki kepada halayak umum. Bentuk flexing atau pamer itu apa? Pamer kekayaan, pamer harta, pamer liburan, pamer pencapaian. Nah, ini memang ada beberapa tujuan. Pencitraan, terus kemudian insecure, menutupi rasa insecure, kemudian sebagai eksistensi diri agar terlihat baik gitu ya. Kemudian menunjukkan status atau posisi
sosial. Nah, hati-hati. Ini ada beberapa positif negatif untuk teman-teman yang suka pamer ya. Kalau sesekali boleh nggak? Boleh, untuk sesekali untuk kita menyemangati itu boleh. Nah, ini dikatakan bahwa ada beberapa dampak dari kita pamer atau flexing. Ya, secara positif dikatakan wajar ketika seorang melakukan pamer untuk meningkatkan motivasi diri, mempercayai ekstrim dan gangguan mental. Nah, jangan sampai teman-teman flexing, pas saya mau flexing jalan-jalan ke Bali, nah tiba-tiba dari segi keuangan teman-teman pas-pasan, setelah dari Bali bukannya refresh malah semakin pusing gitu ya. Nah, ini teman-teman harus hati-hati dengan jangan sampai ikut flexing. Ada selanjutnya selain flexing itu ada yang namanya FOMO. Nah, ini paling dekat juga flexing. FOMO ini mirip ya. FOMO itu rasa takut yang timbul dalam diri seorang akibat ketertinggalan sesuatu yang baru, seperti berita, tren, dan yang lain. Nah, FOMO ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah mungkin ya, untuk teman-teman siswa. Wah, HP temanku sudah iPhone 20, HP ku baru iPhone 5. Nah, kita merasa FOMO, kayak gitu. Kok saya nggak bisa ngikuti tren ya? Nah, terus, wah kok temanku sudah gaya berpakaiannya seperti ini. Oh, saya jadi takut, saya jadi minder. Nah, ini FOMO. Hati-hati teman-teman. Nah, ini ada beberapa ciri. Lebih tertarik untuk beraktivitas di media sosial, kemudian rela mengeluarkan uang melebihi kemampuan, kemudian seringkali merasa ketinggalan, walaupun sudah update, terus selalu mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. FOMO bisa berdampak, salah satunya mempengaruhi hubungan sosial. Wah, karena melihat temannya sukses, ya sudah, saya nggak mau berhubungan lagi dengan dia. Nah, hati-hati teman-teman. Kemudian merusak kesehatan, dan merusak mental. Nah, hati-hati. Kemudian mempengaruhi finansial seseorang. Jangan sampai karena kita ingin terlihat update, ingin terlihat sama, sampai kita mengganggu keuangan kita. Oke, ini ada rekam jejak digital ya, hati-hati. Poinnya di sini hati-hati setiap teman-teman update, setiap teman-teman komen, setiap teman-teman posting itu teman-teman harus hati-hati. Oke, ada juga hati-hati dalam mengakses GPS, alamat IP, dan teman-teman mungkin ya yang sering menggunakan VPN, hati-hati ya. Nah, ini juga akan rekam jejak digital, teman-teman. Oke, secara singkat seperti itu, teman-teman. Ini mungkin ya kesimpulan yang saya dapat sampaikan di siang hari ini atau di pagi hari ini. Kesimpulannya, teman-teman, hari ini di dunia digital tidak ada yang aman 100%. Yang bisa kita lakukan, mengurangi resikonya sedapat mungkin. Kenapa tadi saya bilang teman-teman harus merubah password itu rutin, kenapa kita harus membuat password itu yang sulit. Nah, ini untuk kita lakukan poin pertama, untuk menjaga resiko itu sedapat mungkin. Kemudian yang kedua, keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Memang kalau teman-teman ingin cepat, tinggal saya nggak mau cepat, nggak mau ribet. Nggak bisa seperti itu. Di dunia digital memang perlu sedikit ribet, sedikit jelimet, tapi teman-teman itu menjadi dasar kita untuk lebih aware, untuk lebih waspada. Selanjutnya, poin terakhir, selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Jangan mudah percaya, misalkan tiba-tiba kita dapat selamat Anda mendapatkan uang sekian. Kita harus kritis. Ini siapa yang mengirim, nomornya siapa, kalau kita perlu kita lihat get kontak, ini nomor siapa, tiap kita dapat kiriman, kita pesan barang atau tidak, kita harus kritis. Kalau kita nggak pesan barang, kenapa dia ada kurir yang ngirim ke saya? Kemudian kenapa dia ada mengirim foto, kemudian saat kita klik itu phishing. Nah, itu ya. Nah, itu teman-teman kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke Kak Putih selaku moderator. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih banyak Pak Mikdad atas pemaparannya ya seputaran keamanan digital ya. Sudah banyak sekali juga yang diberikan nih sama Pak Mikdad, dari mulai cybercrime-nya, cyberbullying, flexing, FOMO, semuanya sudah lengkap ya. Oke, baik, itu dia aspek kedua ya untuk pagi menuju siang hari ini. Ya, luar biasa nih, pesertanya juga masih tetap banyak dan langsung saja ikut bertanya ya di kolom chat.
Terus nanti akan ada kesempatan nih untuk mendapatkan dompet digital hadiah nih berupa e-wallet untuk 10 orang penanya terbaik ya. Jangan lupa juga untuk mengisi link registrasi dengan lengkap, nanti akan di-share sama admin di kolom chat, tinggal diklik saja linknya dan pastikan diisi dengan lengkap ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke aspek ketiga ya. Masih ada nih tentang kebudayaan digital. Ya, saya panggilkan dulu ada Ibu Ruth. Selamat pagi. Pagi Kak Putih, pagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir. Iya, ini masih semangat semua, langsung aja Ibu Ruth ya. Tentang Baik, budaya digitalnya diberikan. Terima kasih. siap, terima kasih banyak. Betul lengkap sekali tadi ya, udah disampaikan sama Ibu Janet, Pak Mikdad gitu nih, saya kebagian apa ya? Oke, saya coba share screen dulu. Oke, layarnya sudah terlihat ya Kak Putih? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman di DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya. Bapak Ibu guru juga senang sekali bisa berzumpa ya pada pagi hari menjelang siang ini. Di sesi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang literasi digital sejak dini dari aspek budaya digitalnya. Sebelumnya saya perkenalkan diri secara singkat. Nama saya Ruth Silalahi, saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktor di Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Saya mengajar di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Bersama Ibu Janet, saya menjadi anggota dari Japelidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia. Dan saya juga membentuk komunitas sendiri terkait dengan literasi digital, namanya Redaksi, Relawan Edukasi Anti Hoax Indonesia. Rekan-rekan semua boleh berkunjung ke akun media sosial @japelidi dan @relawan redaksi untuk tahu lebih jauh tentang kegiatan kami. Kalau setelah ini mau berdiskusi terkait dengan literasi digital, sok silakan kirim email ke ruth.silalahi@gmail.com ya. Nah, tadi sudah dijelaskan soal literasi digital dari budaya, dari aspek skills ya atau cakap digital, kemudian dari aspek keamanan. Sekarang dari aspek budaya. Tapi sebelumnya saya akan mulai dengan hasil survei yang dilakukan oleh APJI. Kalau di tahun 2021 sampai 2022 sudah ada sekitar 210 juta pengguna internet di Indonesia. Lalu APJI mengkategorikan pengguna internet itu berdasarkan kelompok usia. Di usia 13 sampai 18 tahun itu hampir seluruhnya sudah terhubung ke internet. Di usia 5 sampai 12 tahun itu 62,43% sudah terhubung dengan internet gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya di bawah 5 tahun pun itu sudah terkoneksi dengan internet. Contohnya tidak jauh-jauh, ini putra saya usianya 4,5 tahun ya. Dia sudah mengunduh game di smartphone kakeknya gitu ya, karena kalau di smartphone saya nggak izinin. Lalu dia mainin, lalu dia ngerasa kalau dia bosan dia bisa hapus dan dia unduh yang game-game yang lain gitu ya. Tentu saja dengan sepengetahuan kami dan dengan pendampingan kami. Lalu dia karena belum bisa baca tulis, dia sudah pakai WhatsApp tapi pakai voice note gitu ya. Misalnya, "Mama kapan pulang?" gitu. "Mama lama banget pulangnya." gitu ya. Lalu dia sudah bisa ambil gambar atau ambil video dengan menggunakan smartphone. Kalau lagi kelas online, dia sudah bisa pakai stylus untuk isi presensi di kelas online ya. Pakai annotate di Zoom, lalu dia gambar dan mewarnai di note smartphone saya. Itu salah satu gambarnya saya tampilkan. Lalu juga dia mengakses YouTube pakai fitur mikrofon. Misalnya dia sebut Octonaut atau Paw Patrol gitu ya, dia bisa pakai gitu. Nah, artinya sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan gitu dari kehidupan anak-anak. Meski sesungguhnya lingkungan digital itu awalnya tidak didesain untuk anak-anak gitu. Bahkan CEO dari TikTok sendiri itu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk menggunakan akun atau mendownload TikTok gitu karena usianya belum mencapai 13 tahun. Jadi sebetulnya memang media sosial itu ada usia minimum untuk penggunanya. Sayangnya jauh di bawah itu sudah mulai pakai, bahkan orang tuanya udah bikinin akun media sosialnya sendiri nih buat anaknya gitu. Padahal anaknya belum mencapai usia tersebut. Nah,
memang tidak bisa dipungkiri internet itu banyak sekali keuntungannya, banyak sekali hal positif yang bisa didapatkan dari internet untuk anak. Mereka bisa belajar banyak hal, mereka bisa mengetahui banyak hal, wawasan mereka semakin luas, mereka bisa mengekspresikan diri. Putra saya senang sekali main Lego, main magnetic tiles, main ini bentuk-bentuk karya dengan open-ended toys. Itu dia minta difoto, terus kalau misalnya dia bilang kirim ke opung mah gitu ya, saya kirim, atau kalau saya minta izin, boleh nggak bang mama posting di Instagram mama ini, dan itu bisa dilihat orang banyak, oh boleh. Tapi kalau misalnya nggak boleh, dia bilang berarti saya nggak posting. Nah artinya dia punya kesempatan untuk mengekspresikan diri, interaksi sosial dia juga dengan orang lain menjadi semakin meningkat. Namun anak-anak itu rentan sekali terpapar oleh aktivitas atau konten digital yang negatif. Coba kita lihat gambar di samping itu bersama-sama ya. Jadi ada satu anak usianya 10 tahun, kemudian dia berhadapan dengan orang dewasa yang mengaku usianya 10 tahun. Jadi itu yang memang sulit dibedakan gitu ya, dan itu berbahaya buat anak. Ada cyberbullying, persekusi online, ada hoax, ada hate speech, ada konten radikal, pornografi, banyak banget hal-hal negatif yang bisa merusak anak-anak kita. Nah, tadi sudah ditekankan dengan jelas ya oleh Ibu Janet dan Mas Bignat kalau anak-anak itu masih butuh bimbingan untuk mengakses dunia digital. Jadi nggak bisa dikasih gadget terus dilepas begitu aja gitu ya. Asal tenang, asal nggak nangis ya udah dibiarin, nggak bisa begitu. Nah, children digital skills atau kecakapan digital dari anak itu dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari digital experience mereka. Kuantitas artinya lama atau durasi mereka mengakses teknologi digital, kualitas artinya seberapa sehat, seberapa baik informasi atau konten-konten yang mereka akses gitu. Secara sederhana kalau usia 0 sampai 2 tahun itu sebaiknya memang tidak diberikan gadget gitu, karena sinar dan layar gadget itu dikhawatirkan bisa merusak mata anak, radiasinya juga mempengaruhi otak anak gitu. Putra saya baru saya kasih nonton itu di usia 18 bulan, lebih cepat sebetulnya dari 2 tahun. Itu pun dengan durasi yang amat sangat singkat, sekitar 10 sampai 15 menit. Di usia 2 sampai 4 tahun udah boleh nih dikasih gadget untuk main game sederhana gitu, tapi alokasi waktunya itu sekitar maksimal banget itu 1 jam sehari. 1 jam sehari ya gitu ya, dari 24 jam itu 1 jam sehari. Usia 4 sampai 7 tahun anak-anak dikasih kesempatan untuk eksplorasi lebih jauh, tapi tentu saja dengan pendampingan dari orang tua atau orang dewasa. Nah, dan sebaiknya memang maksimal 2 jam dalam sehari. Itu mungkin kalau lagi kelas online ini di luar dari itu ya. Jadi setiap kali mereka habis akses gadget, mereka dikasih aktivitas fisik, di aktivitas yang luar yang non gadget. Jadi bisa lebih imbang. Nah, kenapa juga anak-anak butuh pendampingan? Karena kemampuan mereka untuk mencerna informasi dari lingkungan sekitarnya itu masih sangat terbatas gitu ya. Mana yang positif, mana yang negatif, itu perlu dilatih, perlu dibimbing. Karena arus informasi itu kan mempengaruhi pola pikir seseorang kan. Kalau dapatnya yang jelek ya bisa saja keluarnya jadi jelek. Literasi digital itu tidak hanya bicara soal apakah dia bisa pakai gadget, apakah dia bisa swipe, apakah dia bisa pakai voice note gitu ya. Tidak soal itu saja gitu ya, tapi juga terkait dengan kemampuan berpikir, tentang kesadaran, tentang bagaimana standar perilaku yang diharapkan muncul di dunia maya dan juga isu-isu sosial lainnya. Anak-anak perlu belajar tentang bagaimana mengakses informasi, memaknai data, bikin konten, berkolaborasi dengan orang lain secara daring. Ya, standar perilaku ini yang kemudian akan dikaitkan dengan budaya digital. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mendefinisikan literasi digital pada anak usia dini itu sebagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak usia dini dalam menggunakan media digital yang ada di sekitarnya untuk mencari dan memanfaatkan informasi, belajar, bermain, jangan lupa ya, ini bermain ini penting banget buat anak, atau mendapatkan hiburan secara sehat dengan pendampingan dari orang dewasa di sekitarnya. Lagi-lagi pendampingan ini menjadi poin penting untuk kita semua. Nah, tadi saya sebut ada standar perilaku. Bicara soal standar perilaku, ini merupakan salah satu elemen dari budaya yaitu praktek. Praktek itu di sini poinnya adalah bagaimana cara berinteraksi dalam budaya tertentu, apa yang harus dilakukan, kapan, di mana gitu ya. Jadi pola interaksi sosial itu masuknya ke praktek. Poin kedua dari budaya adalah produk, kreasi, karya yang berwujud ataupun tidak berwujud terkait dengan budaya tertentu.
Lalu yang ketiga adalah perspektif, ada makna, sikap, nilai, keyakinan, gagasan yang mendasari praktek budaya dan produk budaya masyarakat. Nah, semuanya itu bisa diaplikasikan dalam bentuk budaya digital. Nah, di budaya digital itu khusus nih, spesial gitu ya, dia unik karena dia berbeda ketika media kita masih cuma ada televisi, radio, koran yang sifatnya satu arah. Tapi budaya digital itu sifatnya berjejaring, kolaboratif, dan partisipatif. Nah, anak-anak yang menggunakan internet itu termasuk warga negara digital. Mereka tidak hanya warga negara Indonesia, tapi juga warga negara digital. Mereka juga kemudian jadi global citizen gitu ya. Jadi karena saling terkoneksi itu. Nah, sebagai anak Indonesia, kita memiliki tanggung jawab nih, kita memiliki hak dan kewajiban untuk beraktivitas di media digital dengan landasan nilai-nilai kebangsaan kita, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ini ditekankan? Karena ternyata ada gejala-gejala atau ada fenomena-fenomena yang merujuk ke sini nih. Wawasan kebangsaan anak Indonesia ini mulai kabur, sopan santunnya mulai menipis gitu ya. Kalau dulu nggak ada tuh ceritanya, ada infografis tentang cara menghubungi guru, cara menghubungi dosen di WA gitu ya. Sampai harus dibikinin infografis itu kan lucu gitu ya. Emang ada apa gitu dengan sopan santun anak kita sampai harus dijelaskan sampai sebegitunya. Kemudian menghilangnya budaya Indonesia, media digital jadi panggung budaya asing. Anak-anak juga kemudian minim sekali pemahamannya akan hak-hak digital mereka. Mereka boleh berekspresi, tapi ada yang kebablasan gitu ya. Lalu ada yang berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan. Anak muda menjadi tidak terbiasa atau tidak luas ketika berhadapan dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Menghilangnya batas-batas privasi ini seperti penjelasannya dari Mas Mikdad gitu ya, kebingungan antara informasi yang sifatnya privat dan informasi yang sifatnya publik gitu. Lalu ada juga pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, diharapkan setelah ikut sesi ini, teman-teman itu bisa jadi individu yang tidak hanya bisa membaca, tapi juga bisa menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan sesuai dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya digital itu harusnya tidak jauh dari budaya Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, multikulturalis, dan demokratis. Nah, ini harus ditanamkan sejak dini, sejak kecil sekali gitu, supaya mereka nggak kagok kalau ketemu orang yang berbeda. Dan mereka juga bisa membangun kemampuan berkomunikasi yang lebih mindful, ya, nggak asal bunyi gitu, nggak asal posting, nggak asal share, tanpa stereotip dan stigma negatif terhadap orang lain atau kelompok lain. Kalau Teresa Cieci bilang anak-anak itu perlu diajarin untuk jadi human beings with multicultural abilities including inclusions, tolerance, dan respect. Kalau saya mau ganti jadi to become netizens gitu ya, to become netizens with multicultural abilities including inclusions, tolerance, dan respect. Anak-anak kapan sih bisa mulai kenal sama perbedaan antar orang? Menurut Rebecca Bigler, mereka tuh di usia 1 tahun udah bisa kenal warna kulit, tekstur rambut gitu ya. Di usia 2-3 tahun mereka udah bisa mulai nanya tentang perbedaan jenis kelamin. Oh, aku laki-laki ya, oh aku perempuan ya gitu ya. Dan udah bisa nanya kenapa warna kulit orang tersebut lebih gelap dari saya atau lebih putih dari saya. Itu mereka udah mulai aware dan udah mulai nanya. Di usia 3 tahun mereka mulai kenal adanya perbedaan kemampuan fisik gitu ya. Di usia 4-5 tahun mereka mulai berperilaku sesuai gender dan bisa menyematkan karakteristik positif di kelompoknya dan karakteristik negatif di kelompok orang lain. Kesadaran akan keberagaman itu perlu dibangun sejak dini karena kita bicara soal budaya digital, budaya Pancasila ya. Anak-anak perlu diajarkan tentang dirinya sendiri itu seperti apa. Dia itu jenis kelaminnya apa, rasnya apa, sukunya apa, agamanya apa, bahasanya apa gitu ya, adat istiadat, kondisi fisik, bentuk tubuh, emosinya seperti apa. Lalu dikenalkan dengan perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh putra saya di kelas online-nya adalah ketika mereka memulai doa sebelum kelas, anak saya itu lipat tangan sendiri gitu ya, sementara teman-temannya begini gitu ya. Terus dia tanya, kenapa teman-teman saya seperti ini dan saya lipat tangan seperti ini? Oh ya, karena kamu Kristen dan teman-teman lain itu beragama Islam dan itu berbeda cara
menyembah Tuhannya gitu ya. Jadi dia sudah diekspos dari kecil tentang perbedaan agama. Aktivitas yang bisa dilakukan mulai dari baca buku, nonton video, dengerin musik tentang budaya lain, belajar bahasa daerah, bahasa asing gitu ya, membahas image seseorang yang ditampilkan di media digital, lalu mencoba makanan khas atau tradisional dari daerah lain gitu ya. Mungkin yang kalau yang ini tidak dilakukan secara digital tentunya, karena kalau nggak ada rasanya. Nah, diskusi juga menjadi penting gitu ya. Kalau misalnya ngelihat sesuatu atau melihat sebuah konten, melihat vlog atau melihat apapun TikTok, di Instagram, ada beberapa hal yang bisa dilakukan setelah melihat itu gitu. Didiskusikan, apa ya yang sama dari orang tersebut sama kita? Apa ya yang berbeda dari orang tersebut dengan kita gitu ya? Dan apa yang mengejutkan buatmu dari budaya tersebut? Terus kamu punya pertanyaan nggak tentang budaya orang tersebut? Nah itu bisa ditanyakan. Ketika anak mulai terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, harusnya menjadi semakin apa ya, semakin luas gitu menghadapi orang-orang yang berbeda. Platform digital membuka kesempatan buat anak untuk berbagi, bertukar informasi dan belajar tentang budaya lain. Dan budayanya sendiri tentu saja. Bisa belajar lewat games, kunjungan virtual ke berbagai tempat atau festival lokal, bikin proyek bareng, presentasi bersama gitu ya. Dan aktivitas ini akan membuat anak bisa bangga sama budayanya, latar belakangnya, tradisinya, dan juga mereka bisa membuka interaksi dan komunikasi yang sehat dengan orang lain. Ada sebuah aktivitas kelas yang dilakukan di di sebuah sekolah di Amerika Serikat. Jadi gurunya tuh bikin poster gitu ya. Yang ini poster Prancis, yang ini poster poster negara Maroko gitu ya, poster negara Australia gitu ya, poster Malaysia gitu ya. Jadi mereka tuh kemudian disuruh nulis apa yang mereka tahu tentang negara itu. Oh, kalau Perancis ada Menara Eiffel, ada roti baguette gitu ya. Kalau negara Australia ada kanguru, kalau negara apa ada apa gitu ya. Nah, mendekati ke Asia tuh mulai sedikit yang mereka tahu. Malaysia tuh mereka nggak banyak tahu. Oh, mereka cuma tahu oh ini ada di Asia gitu, tapi nggak tahu banyak tentang itu. Nah, sebetulnya ini bisa jadi ide juga untuk dilakukan di kelas nih Bapak Ibu. Budaya Indonesia misalnya di sini ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Sulawesi, ada Papua gitu ya. Apa yang kamu tahu tentang pulau-pulau tersebut gitu atau provinsi-provinsi tersebut. Nah, nanti bisa ketahuan tuh apa yang mereka tahu dan tidak tahu, dan dari situ cultural kompetensinya bisa dibangun. Nah, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam ruang digital itu seperti apa? Ya, berdasarkan kelima sila tadi, kalau sila pertama soal ketuhanan yang Maha Esa, artinya anak-anak perlu menghormati perbedaan dan kepercayaan di ruang digital. Contohnya seperti anak saya tadi sudah saya sampaikan ya. Sila kedua soal kesetaraan, artinya mau laki-laki, perempuan itu setara. Mau orang yang tinggal di kota, mau orang yang tinggal di desa itu setara. Artinya perlu diperlakukan secara adil dan manusiawi. Sila ketiga bicara soal harmoni. Penting sekali untuk menjaga persatuan. Kalaupun konflik itu harus ditangani secara sehat gitu ya. Sila keempat itu bicara soal demokrasi, bagaimana orang bisa bebas berpendapat, dan kita pun harus belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Demokrasi juga soal ini ya, soal bagaimana kita bisa mengakui kalau orang lain benar, kita salah gitu, dan kita juga bisa boleh berubah pikiran. Sila kelima bicara soal gotong royong, di mana saling berbagi itu penting gitu ya, saling berkolaborasi itu penting, bahu-membahu membantu orang lain di dunia digital itu penting. Ada satu gerakan yang saya sangat-sangat suka, itu Sabang Merauke, karena mereka prinsipnya toleransi itu nggak cukup diajarin, tapi harus dialamin dan dirasakan. Mereka punya program untuk membawa anak-anak dari berbagai daerah untuk tinggal di Jakarta dengan keluarga yang berbeda latar belakangnya dengan mereka. Jadi yang Muslim misalnya Padang Muslim itu tinggal dengan keluarga yang Hindu dan suku Bali gitu ya. Kemudian yang dari Papua kemudian tinggal dengan orang yang Muslim gitu ya. Jadi mereka bisa ngerasain kalau stereotip atau stigma yang tadinya mungkin diajarin gitu ya di keluarga atau di lingkungan sekitar itu bisa dibenturkan gitu. Oh, ternyata nggak kayak gitu kok gitu ya. Jadi itu penting sekali untuk dialami dan dirasakan. Kita masuk ke digitalisasi budaya. Budaya Indonesia yang begitu beragam, begitu banyak, itu perlu
dikenalkan gitu ya, perlu dipopulerkan di ruang digital kita. Jadi biar gak kalah sama budaya lain. Dan itu bisa kita lakukan dengan teknologi digital yang kita punya gitu ya, dengan smartphone-nya kita, dengan laptop, dengan hal-hal lain yang bisa kita pakai gitu untuk mendigitalisasi budaya kita. Nah, anak-anak bisa belajar lewat YouTube gitu ya tentang budaya lain. Kemudian anak muda bisa berkreasi, bikin karya seperti karyanya Alfi. Itu ini keren banget, teman-teman bisa atau Bapak Ibu wajib banget nonton ya karya-karyanya Alfi ini. Sangat menggugah rasa nasionalisme gitu, serasa bangga terhadap budayanya Indonesia. Mau belajar bahasa daerah ternyata tidak sulit karena sudah ada kamus-kamus bahasa daerah di internet, tinggal dicari. Kemudian virtual tour tadi sudah saya sampaikan. Nah, tadi saya sempat sampaikan kalau anak-anak Indonesia juga merupakan warga negara Indonesia, warga negara digital, dan juga warga negara global. Gak cuma kenal dari budayanya sendiri, tapi juga kenal budaya dari negara lain gitu ya. Dan ini bisa diakses lewat banyak website dari National Geographic Kids, National Geographic Education gitu ya, supaya bisa jadi global citizens. Nah, penting juga untuk cinta sama produk dan karya dalam negeri. Jangan sampai ngerasa kalau yang bagus cuma produk luar negeri gitu ya. Kadang-kadang kalau kita keluar negeri ternyata ujung-ujungnya kita beli barang yang made in Indonesia gitu ya. Jadi harusnya sih bangga banget gitu sama produk atau karya dalam negeri kita. Sama seperti karyanya flowernya Jisoo, tariannya kemudian di-create dengan sentuhan Bali seperti yang dilakukan oleh TikTokers ini. Oke. Lalu juga ada YouTuber yang kemudian memperkenalkan budaya Indonesia gitu ya. Kebetulan ini ada Benny Sitanggang menikah dengan orang asing, tapi dalam keluarganya dia tetap ngajarin anaknya berbahasa Batak gitu. Jadi artinya bisa banget loh kita memperkenalkan budaya kita lewat platform-platform yang sudah ada. Berikut beberapa key takeaway yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu ingat-ingat gitu ya, supaya nggak lupa biar gampang. Berempatilah, berperilakulah baik dan memperlakukan orang lain dengan penuh martabat. Hargailah perbedaan budaya, agama, adat istiadat, gender, dan pandangan orang lain. Hati-hati kalau berinteraksi dengan orang lain, pikirkan perasaannya, jangan diserang atau jangan dikata-katain. Tingkatkan kemampuan berpikir kritis, ini harus betul-betul ditekankan, baik tadi dari Ibu Janet dan Pak Mikter juga menekankan hal ini. Kalau dapat informasi sesuatu, berhenti sejenak, pikirin baik-baik, ini bagus nggak, ini baik nggak, ini benar nggak, sebelum kita komentarin, sebelum kita bagikan. Dan selalu proteksi diri dan orang lain di ruang digital. Buat Bapak Ibu, buat parents, teachers, guardians, practice what you preach. Jangan cuma ngasih tahu ini apa yang bagus tapi nggak dilakukan. Be a good role model, karena anak-anak lebih gampang meniru ketimbang ngedengerin apa yang kita katakan. Kesimpulannya, dunia digital itu adalah dunia yang sudah menjadi bagian dari hidup kita saat ini. Yuk kita isi, kita jadikan ini jadi ruang yang berbudaya, tempat kita belajar, berinteraksi, bertumbuh kembang jadi orang yang bermartabat. Silakan teman-teman kalau masih mau tahu lebih lanjut tentang modul budaya bermedia digital, diunduh di literasidigital.id dan follow IG @siberkreasi. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Kak Putih. Oke, terima kasih kembali Ibu Ruth ya tentang dunia, kira-kira tahu nih dunia digital ya, budaya digitalnya juga ada gitu kan ya, dunia sekarang ya dunia digital begitu kan. Oke, itu dia yang sudah di-share sama Ibu Ruth ya, kira-kira banyak sekali juga, apalagi kepentingannya untuk anak-anak juga nih, karena kita kan temanya sekarang mengenal literasi digital sejak dini gitu ya. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber, dan sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk itu akan saya pilih 3 pertanyaan yang langsung dijawab nanti sama para narasumber yang bersangkutan. Sekarang kita akan ketemu pertanyaan pertama terlebih dahulu. Dari Muhammad Ilham Maulana ya. Sekarang sedang viral di salah satu platform media sosial tentang bot atau karakter AI berbasis chatting yang dijadikan tempat curhat oleh banyak orang ya. Apakah ada efek jangka panjang seperti menggantikan profesi psikolog gitu, sedangkan AI ini tidak memiliki perasaan.
Bagaimana menurut Bapak kondisi kehidupan sekarang tidak luput dari teknologi? Mungkin ini maksudnya ke Ibu Janet ya. Jadi bagaimana menurut Ibu kondisi kehidupan sekarang tidak luput dari teknologi? Oke. Silakan Ibu Janet. Ini justru Terima makanya kita harus kasih. cakap digital ya Bu ya. Kalau tidak Betul, luput dari betul. teknologi jadi memang harus menguasai gitu. Oke, Betul sekali. silakan dijawab kalau gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Putih. Ini yang bertanya adalah Muhammad Ilham Maulana. Oke, ini menarik dan sangat kekinian, kontekstual dengan kondisi saat ini, ya. AI begitu cepat berkembang gitu ya, sampai pada hal-hal yang mungkin dirasa kita hal-hal privacy bahkan mereka bisa masuk ya. Nah, oleh karena itu tadi Mas Ilham bertanya gitu ya, ada salah satu platform media sosial tentang bot karakter AI ini jadi chatting gitu ya. Karena pada prinsipnya orang itu maunya berkomunikasi ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang sifatnya malu gitu ya untuk diungkap kepada orang yang kenal. Mungkin ada hal yang tabu, ada hal yang mungkin nggak nyaman juga untuk dibagikan, akhirnya dia nyaman untuk ngobrol kepada orang yang nggak dikenal, ya. Apalagi nih AI gitu ya. Nah tentunya kita harus melihat respon. Ya responnya apakah memang memberikan solusi yang bagus atau enggak. Kalau cuma didengerin aja, ya udah. Tapi kalau memberikan solusi gitu ya, ternyata solusinya itu bertentangan dengan hal yang baik, positif, hati nurani, kebudayaan gitu ya, adat istiadat. Nah, kita perlu berhati-hati karena kita tidak tahu siapa di belakang AI ini, gitu ya. Sehingga yang perlu kita antisipasi, boleh ngobrol, boleh jalin pertemanan, tetapi kita harus tahu bahwa dunia kita adalah dunia yang real, dunia yang nyata. Ya, sehingga kita harus berpijak pada bumi, jangan sampai lagi mumet, lagi pusing, lagi kacau, lagi insecure gitu ya. Kita ngobrol, ternyata advice-nya juga malah makin kita semakin terjerembab gitu, semakin jauh nggak bisa ngasih solusi, tapi karena kita udah kacau, akhirnya jadi solusi gitu ya. Nah sekali lagi kita perlu kehati-hatian dan teman-teman, bahwa silakan Anda kalau ada masalah mungkin ada yang pengen dicurhatin, hubungi memang yang memang profesional di bidangnya yang bisa memberikan pencerahan dan juga memberi masukan yang benar-benar menyentuh kita sebagai manusia utuh gitu ya. Karena ada hal-hal dari jasmani, rohani, spiritual yang perlu kita ketahui. Semoga menjawab ya Mas Ilham Maulana ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Thank you. Oke, baik. Iya, semoga Mas Maulana juga sudah tahu sekarang bisa memilah-milih kira-kira bagaimana ya yang harus digunakan dan bijaknya begitu ya. Terima kasih Bu Janet atas bantuan jawabannya. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan kedua untuk pagi hari ini. Ya, dari Kak Agatha, ini buat Pak Mikdad ya. Banyak pencurian, pemalsuan data dan juga mudahnya mengakses semua informasi yang kita inginkan bukan hal yang mustahil untuk sekarang ini. Terkait keamanan digital, saya pernah mengikuti seminar cybercrime terkait aplikasi-aplikasi pinjol ya. Di seminar tersebut dikatakan bahwa platform pinjol ini bisa mengakses seluruh data yang ada di HP melalui email dari setiap user. Saya menganggap aplikasi pinjol ini adalah sebuah virus untuk masyarakat karena menawarkan iklan-iklan fiktif yang kemudian akan menjerat masyarakat terlilit hutang. Bagaimana langkah dari Bapak untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya pinjol ini yang bukan karena hutang saja, tapi data-data pribadi kita juga. Terima kasih. Oke, boleh Bapak Mikdad bisa langsung tolong dijawab ya. Oke, terima kasih untuk siapa Agatha ya atas pertanyaannya. Ini menarik, pertanyaannya sangat up to date ya, dengan fenomena pinjol. Apalagi kalau teman-teman lihat kemarin itu sempat ramai juga fenomena ternyata pinjaman meningkat saat ada konser Coldplay. Nah, jadi memang anak muda ternyata
khususnya Gen Z mungkin ya, Gen Z dan generasi milenial ini sangat FOMO tentang itu. Nah, mungkin langkah yang bisa saya berikan nasihat ya. Jadi teman-teman harus memahami lebih lanjut tentang finansial, apa namanya itu, kecakapan finansial. Nah, kecakapan finansial itu artinya teman-teman sederhananya teman-teman untuk meminjam uang, meminjam uang itu teman-teman yang harus teman-teman pertimbangkan adalah apakah teman-teman meminjam untuk produktif atau tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman meminjam untuk hal-hal yang konsumtif, nah itu saya sarankan jangan sampai kita meminjam, misalkan kemampuan kita membayar itu 3 juta, teman-teman minjam 2 juta, itu jangan, ya minimal setengahnya lah, 1,5. Kalau teman-teman punya kemampuan 1 juta, berarti teman-teman minjam sekitar 300.000 aja lah. Nah, itu dari segi finansial ya, dari segi finansial. Kemudian kalau dari segi keamanan digitalnya itu yang teman-teman harus perhatikan dari pinjol, aplikasi ya. Teman-teman kalau mau lihat aplikasi itu atau perusahaan dari peminjam itu terpercaya atau tidak, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa cek di OJK. Apakah instansi tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum? Kalau belum, teman-teman bisa hindari itu. Dan memang karena hari ini kan banyak ya pinjol itu yang menyebar pamflet, menyebar semua, itu masif sekali. Teman-teman harus hati-hati untuk pinjam. Makanya ada 2 jawaban dari saya. Satu dari segi kecerdasan finansial, teman-teman harus tahu manajemen meminjam itu seperti apa, kebutuhannya untuk apa. Kemudian dari segi keamanan, teman-teman bisa yang paling mudah, dia sudah terdaftar di OJK atau belum. Nah, kalau misalkan dia sudah, itu berarti cukup aman lah ya, cukup aman, kita bisa bilang cukup aman. Cuman kalau belum terdaftar di OJK, secara perizinan belum lengkap, teman-teman hindari pinjol seperti itu. Nah, kemudian langkah saya ya komunikasi ya dari forum-forum seperti ini untuk bisa meliterasi lebih banyak teman-teman muda. Seperti itu kira-kira jawaban dari saya. Oke, baik Bapak Mikdad. Sudah cukup jelas juga, semoga bisa membantu. Dan sekarang kita akan menuju ke pertanyaan terakhir. Dari Kak Rosma ya, buat Ibu Ruth. Mengenai berita yang membahas kejahatan, kekerasan, penipuan, dan lainnya terkait di ruang digital. Sebagai contoh, ada kasus di mana seorang aparat negara yang melakukan aksi koboi di jalan raya. Menurut saya, aksi arogan ini sangat tidak pantas, karena seorang aparat negara bukannya mengayomi masyarakat, malah menyalahgunakan wewenang. Dari banyaknya kasus-kasus yang viral baru-baru ini, yang membuat saya kecewa adalah hukum di Indonesia, di mana dia hanya melakukan permohonan maaf saja dan selesai kasusnya. Apa pandangan Ibu terhadap hukum yang terkait di dunia digital di Indonesia? Apa sudah baik atau masih abu-abu? Wow, luar biasa pertanyaannya Ibu Ruth. Boleh dibantu dijawab ya? Oke, terima kasih banyak. Ini Ibu Rosmawita ya. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oknum aparat itu kan adanya di dunia offline ya. Seolah menjadi di dunia digital karena direkam dan kemudian diviralkan gitu ya. Jadi sebetulnya hukum itu kemudian berlakunya ya hukum saya bukan ahli hukum, tapi harusnya sih itu memang hukum pidana kali ya, hukum pidana karena terkait dengan tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana penerapan atau tindak lanjut atau penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan itu nggak ada kaitannya dengan budaya digitalnya, cuma karena dianggap selesai dengan permohonan maaf tapi kemudian lalu diviralkan, orang merasa jadi gini, oh ya udah dilakukan saja, orang jadi lebih ngerasa oh ya udah nggak apa-apa kok, nanti juga selesai dengan permohonan maaf atau tanda tangan di materai 10.000 gitu. Yang perlu diwaspadai adalah hal seperti itu ketika penegakan hukum tidak tegas di dunia offline, yang kemudian itu diviralkan di dunia online, itu membentuk sebuah image bahwa oh ya nggak apa-apa,
oh ya ternyata mudah aja bisa selesai dengan permohonan maaf. Nah, PR bagi aparat penegak hukum adalah betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai hukum, aturan perundang-undangan yang berlaku. Hukumannya mesti tegas dan jelas, dan itu yang kemudian harusnya diviralkan, bahwa perlakuan seperti ini tidak dibenarkan secara hukum karena dapat tindakan tegas, bukan yang selesai dengan tindakan dengan permohonan maaf saja, kemudian tanda tangan materai 10.000, itu yang diviralkan sehingga orang punya image yang jelek tentang penegakan hukumnya kita. Lebih ke situ sih, Mbak Kak Putih, concernnya saya gitu. Ya. Oke, baik, setuju sekali. Itu jawabannya, semoga bisa membantu dan bisa bikin tenang juga ya buat tadi ibu yang sudah bertanya. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih narasumber yang sudah menjawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili kebanyakan pertanyaan dari peserta kita untuk pagi hari ini ya. Oke, dan saya juga akan memberikan sedikit saja resume dari hasil diskusi kita. Tadi dari mulai aspek pertama ya, kita harus bisa memiliki kecakapan menggunakan fitur-fitur dan aplikasi di dunia digital. Dan juga pastinya tadi sudah tahu kira-kira ada tahap-tahap dari kecakapan digital apa saja. Nah, kita juga mengenal namanya sharenting ya. Sharenting memang punya tujuan tersendiri. Ya, ada juga nih mungkin hal-hal yang mendorong kita sampai akhirnya bisa nge-share kehidupan anak-anak kita gitu kan ya. Adanya persetujuan sosial, ya rasa nyaman juga bahagia, ingin menunjukkan kebanggaan juga pada anak gitu ya. Tapi ingat ada bahayanya juga. Jadi dilakukan dengan terbatas saja gitu ya. Oke. Terus ada juga nih dari Pamikdat ya, tadi cybercrime. Kita juga sudah tahu kira-kira apa saja kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di dunia digital, makanya kenapa kita harus menjaga yang namanya keamanan digital ya. Untuk tahu juga cara lapor cybercrime-nya dan tips menjaga data pribadinya. Oke, jangan lupa ada yang namanya flexing dan FOMO di dunia digital, ada dampaknya tersendiri juga ya. Nah, setelah itu dari Ibu Ruth sendiri nih, kita juga harus tahu resiko penggunaan internet bagi anak. Ya, dunia digital sekarang sudah bisa mengenalkan digital kepada anak, tapi sebelumnya kita harus memberikan kesadaran kepada anak-anak juga ada apa aja di dunia digital, selain ada keberagaman gitu kan ya, dan ada pula tadi sempat dibahas nih tentang standar perilaku ya yang terjadi akibat adanya budaya. Oke, jadi kita harus memahami kalau memang setiap budaya itu beda-beda standar perilakunya. Ada produk budaya juga gitu kan ya, dan pastinya kita harus tahu kalau budaya digital ini beda sendiri nih, karena dari budaya digital kita bisa berjejaring, terus berkolaboratif, dan juga partisipatif, begitu ya. Itu resume dari sekarang dari saya, dan sekarang kita mari dengarkan resume atau closing statement dari para narasumber. Ya, akan saya panggilkan dulu ketiga narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Oke, boleh dari aspek pertama, Ibu Janet, silakan. Oke, terima kasih Kak Putih. Ya, dari aspek kecakapan digital atau digital skills, tentunya literasi digital sejak dini harus kita asah kemampuannya. Kita harus selalu kreatif, inovatif gitu ya. Karena apa? Internet, perkembangan digital itu berkembang pesat. Jadi kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Dan juga kita harus bisa mengembangkan dari seluruh tumbuh kembang gitu ya, baik secara fisik, motorik, kemudian juga kognitif sampai pada afektif, untuk bisa menemukan the best version of you. Jadi harus bisa tahu tentang literasi digital. Salam literasi digital. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Janet. Ya, sekarang kepada Pak Mikdad, silakan. Oke, closing statement dari saya untuk teman-teman, adik-adik dan kawan-kawan mahasiswa mungkin. Terkait keamanan digital, teman-teman, keamanan digital atau dunia digital hari ini sudah sama seperti dunia nyata, real life kita, seharian kita. Artinya kalau di dunia nyata itu banyak kejahatan, begitu juga di dunia cyber juga banyak kejahatan. Maka yang bisa kita lakukan pertama dan menjadi fundamental adalah kita menjaga data keamanan diri kita, keamanan device kita, software, hardware, semua kita jaga itu dengan baik. Kuncinya memang kita harus rutin, mau ulet untuk mengulik, untuk memperbarui password, untuk mengupdate informasi terkait dengan keamanan digital.
semakin kita ulet, semakin kita mau sedikit ribet, mau sedikit lama, mau sedikit memahami tentang autentikasi keamanan digital, itu akan membuat kita lebih aman ke depannya, khususnya dalam bermedia sosial dan bermedia digital. Sama jangan lupa semua yang kita update itu sudah terekam di code-nya, artinya hati-hati. Itu yang dapat saya sampaikan, Kak Muti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Mikdad atas closing statement-nya. Sekarang kepada Ibu Ruth, silakan. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, teknologi digital itu bisa membantu kita untuk mengenali budaya kita sendiri dan juga budaya orang lain. Kita jadi nggak kagok, kita jadi nggak asing dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Tujuan dari pemaparan saya tadi adalah supaya kita semua jadi netizen yang punya kemampuan multikultural, termasuk dari inklusi, toleransi, dan juga respect terhadap orang lain. Itu saja Kak Putih, terima kasih banyak. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Ruth dan juga kedua narasumber lainnya yang sudah memberikan closing statement hari ini. Ya, setelah tadi juga saya sudah memberikan resume, dan mungkin sekarang di saatnya nih ya, buat yang sudah nggak sabar pengen tahu siapa yang mendapatkan dompet digital atau e-wallet, baik, akan saya langsung aja umumkan 10 orang beruntung hari ini. Silakan ditampilkan. Ya, selamat untuk para pemenang. Ada Kak Rosma, Kak Isfa, Danish, Naila, Rika, Agatha, Zahra, Nurmala, Siti, dan juga tadi yang sudah bertanya Muhammad Ilham Maulana ya. Selamat kepada para pemenang. Nanti akan lebih lanjutnya dihubungi oleh admin ya. Dan saya juga ingin mengingatkan nih di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, jangan lupa untuk para peserta mengisi link registrasi ya, atau prosesnya langsung saja diklik, sudah ada di kolom chat, linknya sudah di-share sama admin, terus diselesaikan, diisi semua dengan lengkap, nanti elektronik sertifikatnya atau e-sertifikatnya itu akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara selesai, begitu ya. Oke, nggak kerasa udah hampir 2 jam nih kita membahas tentang aspek-aspek dari literasi digital ya. Terima kasih untuk para narasumber, terima kasih juga untuk peserta dan kakak JBI yang sudah menerjemahkan. Ya, semoga pemaparan tadi bisa memberikan kita pencerahan ya di era teknologi yang secara global ini ya. Akhir kata saya Putri Nika Sasti, izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri wajahkan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh,
berkarya.